seluruh pengelolaannya itu dikelola oleh KUD Setiabadi. Jadi tentang pekerja yang kerja di dalam KUD Setiabadi itu semuanya memang yang memiliki, saya bilang memang bertempat tinggal penduduk Batu Sondet. Adapun pekerja yang di dalam itu atas nama PTPN 4 cuma satu orang, yaitu mandor satunya. Itulah cuma satu karyawan. Tapi di pekerja-pekerja yang lain seluruhnya itu dari sekian banyak itu semuanya memang yang memiliki baik yang memiliki CPP maupun memang orang Batu Sondet. Memang tidak ada kalau hasilnya itu sendiri memang semuanya udah ke KUD Setiabadi, walaupun dalam bentuk perorangan, tidak terkoordinir menjadi satu kesatuan jadi keuntungan KUD. Jadi memang sampai dengan sekarang ini belum ada yang lain keuntungan yang diperoleh terkecuali hanya dalam bentuk penjualan TBS saja. Ya, kami dalam waktu dekat ini juga nanti akan bicara dengan pengurus untuk secepatnya juga kita terobos, karena ini kan utangnya yang diberikan oleh PTPN 4 ke KUD Setiabadi ini adalah uang negara. Jadi bukan uang PTPN 4, bukan mengatasnamakan aja. Kita PTPN 4 ini perusahaan milik negara. Jadi tidak seperti yang kita gambarkan, bilang ini hari harus ini hari dapat. Ya, kita tahu di pemerintah mungkin kontras juga mengetahui keadaan bagaimana struktural di organisasi kepengurusan di PTPN Nusantara 4. Tidak bisa seperti yang kita bilangkan makan cabai langsung pedas, bukan, nggak bisa seperti itu prosedurnya. Tapi kami berjanji secepatnya dengan ketua, karena kita juga harus ke kantor pusat untuk bicarakan, yaitu ke bagian akuntansi, bagaimana prosedurnya nanti pembayaran utang, porsinya berapa yang bisa dibayarkan setiap bulannya. Misalnya uang kita ada 100 juta misalnya keuntungan, yang 100 juta ini persennya nanti mau berapa persen yang kita bayarkan menjadi utang, berapa persen yang mau kita bagikan setelah sisa dari hasil utang. Mungkin formulasinya itu seperti itu, saya pikir nanti. Yang tiganya cuma komponen membayar utang, komponennya biaya personal, sama komponennya untuk yang kita bagikan setiap bulannya. Jadi kasihlah waktu kami, mungkin seperti yang dibilangkan dari kontras tadi, dalam waktu bulan Maret ini kita percepat prosesnya. Insyaallah mudah-mudahan bulan 4 nanti, karena kan di bulan 4 juga biasanya kan kita selalu memberikan, sebenarnya bukan THR ya, tapi setiap tahunnya pun selalu yang diterima ibu-ibu. Sebelum lebaran itu ada diberikan dari perusahaan, walaupun dalam bentuk pinjaman. Ya, saya sendiri aja dalam kepemimpinan saya di plasma ini dari tahun 2019 udah 2 kali dalam pemberiannya kepada keuntungan kepada CPP, walaupun belum untung. Tapi kalau udah kita terima uang kan berarti ada, menurut ibu bapak sekalian, ini kan keuntungan. Tapi itulah kerja dari pengurus KUD. Artinya ketua KUD, pengurus KUD juga berusaha untuk bagaimana dengan membayar utang, wacananya yang 6 bulan sekali bisa jadi 4 bulan sekali, jadi 3 bulan sekali, jadi 2 bulan. Itu sebenarnya pembicaraan wacananya kalau ketua dari pengurus KUD. Tapi memang formulanya untuk ini memang karena kita juga belum bisa pastikan di bagian akuntansi dalam pemakaiannya. Jangan nanti, maksud saya, kita udah membagi sisa hasil utang, tapi setiap bulannya KUD tetap menambah utang juga. Yang itu tadi yang dipaparkan oleh askep saya tadi, bahwa dalam hal pembelian pupuk maupun bahan herbisida itu masih memakai biaya oleh PTPN 4. Jadi jangan nanti kita udah membagi sisa dari hasil pembayaran utang, tiap bulannya tetap juga masih ada utang dengan PTP. Utang baru lagi. Misalnya kita ada utang 20 miliar,
ada utang 20 miliar kita cicili, tapi setiap bulannya nambah juga lagi. Tapi dibagi juga keuntungan. Nah, inilah formulanya, inilah yang perlu kita bicarakan. Bagaimana caranya kalau sudah membayar utang pun jangan tambah lagi. Nah, gimana sistemnya nanti mau kita bicarakan itu yang sebenarnya kami perlu waktu untuk itu, supaya jangan yang selama ini selalu diberikan hangat-hangat kayak ayam katanya. Ya. Jangan hangat sekali ini dikasih, bulan depan dikasih, besok agak diam, udahlah dulu. Kita pun tidak mau seperti itu, karena kita sebagai manajemen di plasma ini juga, karena kita diaudit, kinerja kita pun sampai bagaimana caranya CPP plasma yang ada bisa sejahtera. Itu tolak ukur kita dalam hal menaikkan grade kita sebagai pemimpin. Ya. Kalau cuma yang gitu-gitu aja keadaannya plasma juga, kami juga tidak ada nilainya. Nah, jadi kami pun juga punya penilaian dari audit yang ada, bahwa ada di plasma ini ada peningkatannya dalam hal terutama tadi di pembagian. Nah, jadi bukan artinya kami tidak mau dari CPP ini tidak meningkat dalam hal penerimaan hasil daripada setelah membayar utang. Kami juga ingin seperti itu. Paling tidak KUD ini utang-utangnya makin tambah hari makin berkurang, merucut dia gitu, bukan makin tambah. Itulah paling tidak sekecil-kecilnya kinerja kami. Ya. Jadi kalau kami minta juga kepada Bapak Ibu sekalian, kasihlah waktu nanti mungkin, karena kan di tahun ini juga kan Pak Ketua belum mengadakan rapat ya. Belum, nanti mungkin habis lebaran. Nanti setelah pembagian ini mungkin nanti kami rapat, akan ada sesi lagi yang akan langsung nanti orang mungkin ketua atau pengurus menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Setelah kita nanti rapat untuk penentuan itu, mungkin nanti dari kontras juga atas kuasa yang diberi Bapak Ibu sekalian ikut dalam hal pembicaraan, karena moderator sendiri juga yang punya pemikiran yang gemilang, cemerlang ya. Ada yang mungkin punya pengalaman di bidang plasma yang lain, atau bisa mencari solusi-solusi yang bisa menambah keuntungan kesejahteraan anggota plasma. Ya silakan aja untuk ikut, karena memang penunjukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kami juga meminta waktu pada Bapak Ibu sekalian. Jangan kita udah bagi keuntungan ini seperti saya bilang tadi, diberikan sekali dua kali, udah diam Ibu sekalian, nggak perlu lagi untuk bulan puasa Ramadan, udahlah nanti lah dulu itu gitu. Jadi kalau udah main kita sekali mandi basah lah gitu. Jadi minta waktu untuk pembicaraan hal itu. Tapi kami janji secepatnya untuk formulanya ini bisa kita simpulkan yang terbaik untuk kita antara BTPN dengan Setiawadi. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf mungkin karena kurang jelas. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sama-sama kita dengar tadi bagaimana anggapan pemaparan dari pihak manajemen B74 tentang akan direalisasikannya dua hal yang diagendakan tadi. Jadi sementara kita break dulu beberapa menit, nanti kita lanjutkan. Waktunya juga sudah 12 ya. Kita break dulu. Ya, saya mohon. Boleh Pak. Ini maksudnya kita musafir bisa menjamakkan sholat ya. Oh iya. Jadi lanjutkan supaya cepat selesai. Oke, siap. Air putih satu. Air putih.
kelihatannya pertemuan kita ini sudah sangat terbuka. Saya rasa tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan itu, dan mekanismenya juga sudah saya paparkan tadi, hanya saja ini tentang ketetapannya. Jadi tadi Pak manajer plasma sudah mengatakan bahwasanya diselesaikan di Maret, untuk aplikasinya di April. Jadi kita kita batasi untuk proses ini di akhir Maret aja, gimana Pak? Ya, akhir Maret. Ya, jadi di samping kita nanti akan bekerja tentang menentukan nominalnya, pihak KUD kan masih banyak nih kerjaannya, mengurus rekening penampung, membuat seluruh rekening anggota, kan begitu Pak. Jadi masih banyak juga. Jadi Pak Kepala Desa tentunya sudah memahami sekarang ini. Toh hari ini juga kalau diserahkan uangnya 10 miliar oleh BTP, kita juga bingung mau ngasih sama siapa nih. Kan gitu ya. Jadi nanti pihak KUD juga harus mempersiapkan wadahnya, itu tadi rekening penampung, terus bagaimana prosesnya ke anggota juga perlu waktu. Jadi kita nanti akan bersama kontras bersama dengan pengurus KUD, sama-sama menyelesaikan ini dulu. Yang dua hal tadi tentang legalitas, kalau udah oke, sip, mantap, berarti nggak ada perlu lagi yang kita kerjakan. Masuk tahap tentang membuat rekening itu tadi. Jadi rekeningnya rekening penampung, rekening KUD, dan rekening anggota secara personal. Jadi itu tadi harapan kita di akhir bulan Maret nanti notulen buat situ tanggalnya berapa. Saya nggak tahu Maret ini sampai tanggal berapa. Bukan tanggal 30 itu 31 ya? 31 Maret. 31 Maret ini udah final. Seluruh legalitas, seluruh persyaratan untuk di KUD harus sudah selesai kita buat nih. Maka dari itu kami harapkan pengurus KUD-nya pasti capek lagi nih. Ini saudara saya yang wajib putih capek lagi nanti. Berapa 600 sekian Pak ya, harus dibuat semua rekeningnya. Dan juga kepada anggota tentunya harus melaksanakan juga kewajibannya. Apa itu? Mustahil sebuah rekening bisa kita buka apabila tidak memiliki administrasi dasar. Kan begitu. Jadi jangan salahkan nanti pengurus KUD, rekening saya nggak ada Pak. Kenapa nggak ada? KTP saya belum siap, kan gitu. Jadi itu harus kita siapkan juga. Jadi jangan kita semata-mata mendesak pengurus KUD, tapi kitanya belum siap. Jadi jangan seperti itu terjadi, malu juga saya. 467 harus siap itu semua. Nah, dan saudara-saudara kita yang lain harus kita sampaikan juga itu nanti, ya. Jadi saya rasa nggak ada lagi ya Pak ya. Kita buat aja kesepakatannya, kita tanda tangani bersama, terus kita laksanakan teknisnya. Terus begitu ya Pak Desa ya. Oke. Jadi sambil menikmati apa yang ada, nanti notulen menyelesaikan. Ya. Tahu masyarakat kita. Siap. Kepada peserta plasma yang untuk membuat rekening perorangan itu yang bisa kita lakukan hari ini, jumlah perobatnya itu sebanyak CPP-nya 605 orang. Jadi sebelum masuk kepada yang 605 orang ini belum bisa kita masukkan kepada untuk rekening. Yang sekarang terdaftar anggota CPP kita 605 orang. Jadi jangan menyangka, maaf ini, satu hadir dari Medan nggak ada rekening saya. Memang kalau mau datang nggak dapat itu. Nah, ini kan boleh paham. Saya hadir dari Medan kemarin, mana rekening saya? Memang tentu saja bahwa Pak, tuan-tuan sekalian itu belum terdaftar dan belum didaftarkan. Kenapa? Karena sekian kali kita musyawarah, kita udah ada ketentuan kategori yang masuk dengan anggota plasma.
kan gitu. Nah, ini mohon dimaklumi. Ya, saudara-saudara, sudah kita dengar tadi ya, bahwasanya yang bisa mengurus rekening untuk rekening individu tadi itu adalah orang-orang yang sudah tercatat, yang sudah terdata di KUD. Juga Pak Kepala Desa tentunya harus koordinasi tuh. Jangan sempat warga Bapak nanti kelupaan, Bapak, ini pemilih saya yang di KUD. Jadi yang sudah terdata, batubara dapat, enggak dapat, saya kan nggak terdata, begitu kira-kira. Jadi jangan kita berharap anak kita yang lahir kemarin mau dapat juga, itu nggak bisa. Jadi yang sudah terdata, yang sudah ada datanya di KUD, ya. Dan yang mengurus ini, rekening ini, itu bukan personal, itu nanti ditunjuk oleh KUD, mungkin melalui diskusi nanti dengan pihak perusahaan. Ini bank mana yang akan kita pakai? Jadi bukan ibu-ibu atau bukan bapak-bapak yang mengurusnya ke bank. Jadi nanti ada teknisnya mengenai data atau aplikasinya, datang ke tempat pengurus KUD, ada aplikasi disediakan di situ, kita hadirkan orang banknya di situ. Nah, orang bapak-bapak dan ibu-ibu isi aplikasinya, lengkapi persyaratannya, ditandatangani, baru diproses. Ya, jadi orang bapak-bapak ibu-ibu kan mesti ke bank. Bank kita di Batu Sondet itu ya koperasi, ya KUD ini. Ya, jadi kedepannya ya disitulah kita berkeluh kesah, bertransaksi ya di KUD kita ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Manajer tadi, bahwasanya banyak peluang yang ada di dalam KUD kita ini yang bisa menambah SHU. Nah, ini baru bisa jadi SHU ya Pak ya. Ini baru bisa SHU karena ada beberapa unit usaha yang akan kita buat nanti ke depannya. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh pengurus KUD. Jangan salah mengartikan bahwasanya yang boleh mengurus rekening itu ke KUD adalah orang-orang yang sudah terdaftar dan daftarnya itu ada di KUD. Andaikan ada kartu atau pengakuan KUD kepada masyarakat melalui kartu, itu mungkin muncul tiba-tiba nih Pak. Ya, saya nggak mengatakan kartu palsu kan gitu. Nah, ternyata dia tidak ada data di KUD. Saya juga nggak mengatakan bahwasanya asli atau tidak kartu yang bapak-bapak dan ibu-ibu pegang. Yang jelas keaslian kartu bapak-bapak dan ibu-ibu harus sesuai dengan data yang dari KUD. Ya, itu dulu. Yang tercatat maksudnya kayak mana nih Pak? Apa nggak sesuai dengan yang memiliki kartu KUD? Ya, jadi begini. Bisa jadi kartu kan mudah dibuat Bu. Ya, hari ini kita bisa produksi kartu 1000 lembar. Hari ini. Jadi tentu data yang kita punya yaitu kartu harus dikoneksikan dengan pengurus KUD. Benar nggak kartu kita terdaftar? Kan begitu Pak ya? Nah, ya, oke? Biar jelas kan Pak? Ya. Jadi ada lagi kira-kira mau sampaikan? Pak Kepala Desa ada kira-kira Pak? Ya, pengurus KUD udah ya. Jadi kita tunggu, artinya kita nggak break, santai dulu sambil ini cepat selesai, kita tanda tangani bersama, kita bubar, balik ke Batu Sondet dan beraktivitas lagi nanti di sana ya. Sampai aja nanti kalau aku kan sudah bisa antar